Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimatin Khofifah dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan Islam di Nusantara dibagi menjadi dua. Pertama adalah Kerajaan Lombok. Kondisi geografis Kerajaan Lombok berada pada wilayah yang berupa dataran, perbukitan, dan pegunungan. Kehidupan politik Kerajaan Lombok berdiri sejak abad 13. Pusat kerajaan terletak di wilayah Sambelia, Lombok Timur. Sunan Praban mempengaruhi Raja Prabu Rangkesari dan rakyatnya untuk memeluk Islam. Kehidupan ekonomi Kerajaan Lombok didukung oleh sektor pertanian. Kehidupan agama di Lombok awalnya Islam dianut oleh raja dan pejabat Kerajaan Lombok. Penyebaran Islam di Lombok dilakukan oleh ulama lokal yang bergelar Tuan Guru Haji. Sebelum masyarakat Lombok menganut Islam, mereka menganut kepercayaan animisme. Kehidupan sosial budaya, akulturasi budaya yang diciptakan masyarakat Lombok dengan budaya Islam antara lain rudat, cilokak, wayang sasak, dan gamelan rebana. Kedua adalah Kerajaan Bima. Kondisi geografis wilayah Kerajaan Bima di Pulau Sambawa terbagi menjadi 3 distrik, yaitu Belo, Holo, dan Sape. Politik dan ekonomi. Dalam mengendalikan pemerintahan, Sultan didampingi oleh sebuah dewan kerajaan yang disebut Hadat. Kehidupan agama, Kronik Bima menyebutkan bahwa Abdul Qahir atau Sultan Bima I memeluk agama Islam pada 15 Rabiul Awal 1030 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 Februari 1621. Kehidupan sosial dan budaya di Bima dikisahkan melalui syair Kerajaan Bima yang kemudian diteliti oleh filolog Prancis Henry Cambert Loir. Selanjutnya, Kerajaan Islam di Maluku dan Papua. Kerajaan Islam di Maluku dan Papua yang pertama adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Kondisi geografis Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore berada di dua pulau bersebelahan. Kehidupan politik Raja Ternate yang pertama memeluk agama Islam adalah Kolano Mahrum tahun 1465 sampai 1489 Masehi. Dalam perkembangannya terjadi persaingan antara Ternate dan Tidore yang melibatkan Portugis dan Spanyol. Portugis tetap berkuasa di Maluku, sedangkan Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatan perdagangannya di Filipina. Kehidupan ekonomi, perekonomian Kerajaan Ternate dan Tidore didukung oleh perdagangan rempah-rempah. Kedua persaingan tersebut terlihat dari pembentukan persekutuan dagang Uli Lima Ternate dan Uli Siwa Tidore. Meskipun demikian, Ternate dan Tidore telah berkembang menjadi pelabuhan dagangan yang ramai. Kehidupan agama pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin 1486 sampai 1500. Proses Islamisasi di Maluku semakin berkembang pesat. Sultan Zainal Abidin menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Ia juga memberlakukan syariat Islam dan membentuk lembaga kerajaan sesuai hukum Islam dan melibatkan para ulama. Kehidupan sosial dan budaya. Perbedaan agama memunculkan akulturasi budaya yang terlihat dari Masjid Sultan Ternate yang dibangun dekat Keraton Ternate. Masjid Sultan Ternate juga terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat yang tegas, seperti larangan mengenakan sarung, kewajiban mengenakan celana panjang dan menutup kepala bagi para jamaahnya. Aturan-aturan tersebut masih berlaku dan ditaati oleh masyarakat Ternate hingga kini. 2. Kerajaan Islam di Papua. Menurut Thomas W. Arnold, pada abad
Pada abad 16, Sultan Zainal Abidin memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Ternate dan Tidore hingga ke Papua Barat. Perluasan wilayah dilakukan dengan menaklukkan suku-suku yang mendiami pulau-pulau kecil di Papua bagian barat. Bukti-bukti pesatnya perkembangan Islam pada abad 17 sampai 19 sebagai berikut. 1. Terdapat kompleks makam Islam kuno di Saunek, Lapintol, Beo, dan Waigeo. 2. Tradisi Islam yang menjelaskan tentang kehadiran Islam di Papua masih terjaga hingga saat ini. 3. Penemuan manuskrip Islam dan mushaf Al-Quran ditulis di atas kulit kayu di Masjid Patimburak. Kedatangan Islam di Papua menarik banyak sejarawan untuk melakukan penelitian. Beberapa analisis penelitian tersebut sebagai berikut. 1. Islam datang di Papua pada 1306 yang disebarkan oleh ulama dari Aceh bernama Abdul Ghoffar. 2. Islam di Papua pertama kali berkembang di Jazirah Onin atau Patimunin dan Fakfak. Penyebaran Islam di wilayah ini dilakukan oleh Syarif Muaz Al-Qatan. Pendapat ini dibuktikan dengan keberadaan Masjid Tunasgain yang dibangun sekira 1587. 3. Islamisasi di Papua dilakukan oleh pedagang-pedagang Bugis yang pedagang Arab bernama Haweten At-Tamimi. 4. Pendapat yang mengatakan Islam di Papua berasal dari Kesultanan Bacan. Proses Islamisasi dilakukan pada 1521. 5. Pendapat yang mengatakan bahwa Islam di Papua berasal dari Maluku Utara, Ternate, dan Tidore. Sumber sejarah Kesultanan Tidore menjelaskan bahwa pada 1443 Sultan Ibnu Mansur memimpin ekspedisi ke daratan tanah besar Papua.